Don berlatar di Jepang pada era Meiji atau sekitar abad 9 ke-18. Kisah diawali dengan memperlihatkan perang saudara antar dua kubu yang berbeda, di mana dari sekian banyak prajurit yang berperang, hanya Kapten Hajime Saito lah yang paling menonjol, paling santai dan paling hebat di antara yang lain. Namun ternyata, kehebatan Hajime belumlah seberapa dibandingkan dengan satu orang yang selalu beraksi sendirian, tanpa bantuan. Dialah Ruro ini, Kenin, aka Samurai X, atau biasa dijuluki sebagai Hitokiri. Batosai seorang pembunuh bayaran terhebat dalam sejarah yang saat ini ikut berperang dan mampu membantai satu batalion musuh hanya sendirian. Don saja tak lama bendera pun diangkat sebagai tanda kemenangan akan salah satu kubu yang berarti perang telah usai. Namun tidak untuk Hajime. Ia merasa masih belum puas jika belum bisa mengalahkan sang nomor ber-1 yaitu Kenin. Akan tetapi, sang jagoan memilih untuk meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia memilih mundur dan pensiun dari dunia. Don persamuraian tak lama setelah semua orang meninggalkan zona perang. Ada satu prajurit yang ternyata masih hidup bernama Jin-e, yang memiliki bola mata dengan corak yang tidak konvensional, yang memang ia adalah satu dari sekian banyak samurai menguasai teknik Isukumi atau Ken, kemampuan untuk memproyeksikan energi Chi di dalam tubuhnya melalui tatapan mata yang efeknya hampir sama seperti hipnotis. Namun, akan membuat lawan mengalami kelumpuhan Don, sementara setelah mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang mati oleh pedang milik Kenshin, Jin-e memutuskan untuk memilikinya dan berencana untuk menjadi batosai selanjutnya Don. Dan inilah Rur Kenshin Don. Cerita akan dimulai 10 tahun sejak perang usai, di mana kota ini menjadi maju dan damai aman sejahtera berkat seorang pemimpin yang memulai era baru sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu. Ketika sebagian yang lain sedang fokus mensejahterakan rakyat, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi damai untuk kepentingan pribadi yang dalam kasus ini ada seseorang yang bisa dibilang mafia, bernama Takeda. Atau supaya lebih mudah diingat kita, panggil saja si juraganlah ini. Bebunguknya yang dayam-dayam telah memproduksi opium atau sejenis obat narkotika dengan bantuan seorang ahli bernama Megumi bersama dengan Don rekan-rekannya. Dan ya, si juragan pun menyuruh pasukan pribadinya untuk menghabisi semua rekan Megumi dengan maksud untuk meminimalisir bocornya informasi opium ini, di mana hanya Megumilah yang tetap dibiarkan hidup karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara membuat opiumnya. Sementara satu rekannya berhasil kabur. Namun si juragan membiarkannya pergi dan menyuruh satu anak buah spesialnya untuk mengejar dan menghabisi pekerja tersebut. Keesokan paginya, pekerja itu pun ditemukan sudah tewas tergeletak di jalannya dengan sebuah kertas bertuliskan Batosai, sehingga Hajime yang saat ini menjabat sebagai kepala polisi pun langsung mendatangi kediaman si juragan untuk meminta keterangan terkait kematian satu pekerjanya. Don tersebut tama. Sebagai seseorang yang merasa berkuasa dan punya banyak uang, si juragan pun menolak bersikap kooperatif, di mana ia justru malah menunjukkan puluhan prajurit pribadinya yang semuanya memiliki latar belakang sama, yaitu samurai. Karena setelah perang berakhir, para samurai ini tidak mendapatkan tempat di masyarakat, sehingga si juragan pun sengaja menampung mereka semua, termasuk menjadikannya sebagai anak buah setianya. Tak lama setelah Hajime pergi, si juragan langsung mendapat kabar buruk tentang Megumi yang berhasil kabur, di mana ia segera menugaskan satu anak buah spesialnya, yaitu batosai palsu, yang tiada lain adalah Jin-e, yang saat ini bekerja untuk si juragan, untuk segera menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup. Tak membuang waktu, Jin langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi, di mana ia yang masih enggaku sebagai bat pun langsung membantai habis semua petugas polisi tanpa tersisa satu pun. Sedangkan Megumi sendiri berhasil kabur melalui jalan belakang. Don kembali pada jagoan kita semua, yaitu Kenin, yang baru tiba di kota setelah 10 tahun menghilang dari peredaran, di mana saat dia baru selesai beli cilok di festival, Kenin tak sengaja melihat selebaran tentang seorang buronan dengan julukan Batosai si pembantai, tepat saat muncul seorang wanita bernama Kaoru.
yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan gara-gara membawa pedang, sehingga Kenshin pun langsung menjelaskan bahwa pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik, alias pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk membunuh tak lama. Setelah mereka berdua berpisah, Kaoru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi. Tepat saat sini baru saja selesai menghabisi semua petugas, di mana Kaoru yang ayahnya maut gara-gara dibunuh oleh Batosai asli pun langsung menentang Jin untuk bertarung. Yang tepat saat Kaoru akan dihabisi, tiba-tiba ya, dari kegesitan dan bekas luka X pada pipi Kenshin, Jin X bisa langsung menebak jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda, yaitu Batosai asli. Hal itu semakin diperkuat ketika jurus hipnotisnya tak mempan terhadap Kenin yang punya energi Kai sangat besar, sehingga daripada membuat dirinya celaka, Jin E memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas baru muncul di lokasi. Untuk menghindari petugas, Kaoru pun membawa Kenshin ke tempat tinggalnya yang merupakan sebuah tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya, tanpa Kaoru sadari bahwa orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dulu. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncullah adiknya yang datang setelah bermain di luar. Yang tepat saat Kaoru akan latihan pedang, muncullah para preman yang datang untuk membeli paksa perguruan ini sesuai perintah dari majikan mereka, yaitu si juragan, yang karena Kaoru menolak, para preman pun langsung melakukan pengrusakan, termasuk menyakiti Kaoru dan adik Don kecilnya. Dan ya, para preman termasuk Kaoru pun sempat terkejut oleh kemunculan Kenin yang datang seorang diri, meminta dengan sopan dan santun agar mereka segera pergi. Namun karena para preman menolak, Kenin terpaksa harus menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi mereka semua. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam padepokan, di mana Kenin akhirnya menunjukkan keahliannya dalam bertarung, yang bahkan satu preman pun tak ada yang berhasil menyentuhnya. Karena mereka masih keras kepala, Kenshin terpaksa mengeluarkan pedang mata terbaliknya sembari mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya, di mana hal itu cukup membuat Kaoru terkejut bahwasanya orang yang sedang menolongnya saat ini adalah orang yang sudah membuat dia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun setelah melihat sosok Kenshin yang sudah berubah, Kaoru tidak mengikuti hawa nafsunya untuk membalas dendam atas semua perbuatannya di masa lalu. Akibat kejadian ini, Kenin harus dibawa oleh para petugas untuk dipenjara bersama dengan tahanan lain, yang mana di situ ada seorang tahanan yang merupakan pendekar yang lumayan jago gelut, bernama Sonosuke, yang tiba-tiba ngorejat saat Haji memanggil Kenshin dengan nama Batosai Batai itu kiri bantu. Karena dulu Kenin kenal dekat dengan Laksamana, Kenin pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Bapak Laksamana yang menjadi pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. 10 tahun tidak berjumpa, Laksamana cukup terkejut saat mendengar Kenin sudah pensiun dan jadi warga biasa. Karena dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Ken harusnya bisa menjadi seseorang yang sangat disegani atau setidaknya punya peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana menemui Kenin adalah berkaitan dengan kabar mengenai maraknya peredaran opium di kota ini, sehingga demi meningkatkan keamanan, Laksamana ingin meminta Kenin agar mau meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan. Namun meski Laksamana sudah memohon, bahkan menawarinya sebuah jabatan, Kenshin tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah membunuh lagi, sehingga hingga Hajim yang kesal pun langsung menantang Kenshin bertarung dan berhasil melukai pundaknya hingga Don berdarah. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenin pun dibebaskan dari hukuman, di mana Kenshin benar-benar sangat terkejut saat melihat Kaoru datang menjemput, bahkan menunggunya di tengah hujan. Yang dari sekian banyak kata yang terucap, Kenin sangat amat terharu saat Kaoru mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun Kenin di masa lalu. Yang terpenting, sekarang Kenin sudah bertobat, berubah, dan harus tetap menjadi orang baru yang lebih baik. Hai aku ya, hai aku. Di saat bersamaan, Megumi terlihat masih dalam pelariannya, hingga tak sengaja bertemu dengan si adik, atau adiknya si Kaoru, yang dengan baik hati mau membawanya ke padepokan. Setibanya di padepokan, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun akhirnya berkenalan satu sama lain.
di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain, dengan Kaoru yang memberikan pakaian samurai baru bekas mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai simbol dari kehidupan. Barunya satu malam Kenin dan kawan-kawan pun makan di sebuah restoran tepat saat muncul si juragan mencari seseorang yang katanya sudah mengalahkan sepuh preman, hanya seorang diri, di mana si juragan yang merasa bisa membeli segala sesuatu pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya. Tetapi Kenshin sama sekali tidak tertarik dengan uang dan dengan sopan menolak tawaran tersebut. Tak lama, muncullah Sanosuke, si pendekar pedang kuda yang dengan sombongnya mengklaim bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin si Batosai, sehingga apabila Sanosuke senilai dengan uang yang si juragan tawarkan, maka ia harus mengalahkan Kenin. Tepat disaksikan oleh semua donorang bermodalkan Genbato atau pedang pembunuh kuda yang beratnya hampir 50 kg. Jelas Sanosuke bukan par sembarangan yang bisa dianggap remeh sangu. Sehingga Kenin yang selalu berusaha menghargai lawan pun mencoba untuk bertarung dengan serius tanpa akan menyakiti lawannya. Sedikit down pun setelah beberapa kali percobaan Sanosuke, akhirnya capek sendiri. Apalagi ketika Kenshin mengatakan tentang harga diri, yang pada intinya Sanosuke tidak pantas bekerja untuk seseorang seperti si juragan. Sehingga Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Beberapa waktu berlalu, muncullah wabah penyakit yang membuat banyak warga mengalami demam tinggi. Setelah meminum air dari dalam sumur yang sama, di mana Umi yang sudah tahu seberapa licik si juragan pun langsung bisa menebak jika ini adalah ulahnya. Demi bisa mengambil alih, berangsur pulih berkat kecekatan Megumi dalam mengambil tindakan tepat di samping walungan, berdua dengan Ken. Megumi akhirnya jujur bahwa dia adalah mantan pembuat opiumnya si juragan. Sehingga demi keselamatan semua warga Megumi bermaksud untuk menyerahkan diri kepada si juragan, sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror Donini. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenin menjadi kepikiran dengan Nasi Manggumi yang dengan begitu beraninya mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang dengan fakta bahwa dirinya sudah bertobat dan jadi orang baik. Alangkah tidak pantasnya ketika ia hanya berdiam diri membiarkan kejahatan terjadi, sehingga demi untuk membuktikan pertobatannya, Kenin memutuskan untuk pergi menyelamatkan Megumi dengan ditemani Sanosuke yang memaksa untuk ikut, sementara Kaoru dan adiknya diminta untuk tetap di padepokan dan jangan lupa masak rendang. Setelah semuanya selesai, Megumi sendiri terlihat baru sampai di kediaman si juragan yang dengan tidak malunya memukuli dan menendang seorang perempuan, di mana kelakuannya seketika terhenti saat mendengar suara rami-rami di luar, yang ternyata itu adalah Kenshin yang sudah tiba di tempat Donini dengan pedang mata. Terbaliknya, Kainin berhasil menumbangkan para samurai, meski hanya mencederai mereka saja, yang karena si juragan terus melempar uang-uangnya para samurai, yang sebenarnya takut terhadap Kenshin pun terpaksa bangun lagi demi bisa memiliki semua uang tersebut. Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang Genbatonya, puluhan samurai pun berhasil dikalahkan, sehingga sekarang giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembali Megumi dari si juragan. Badi mereka berdua pun bertemu dengan salah satu pengawal juragan yang merupakan seorang pendeta jago gelut, di mana Sanosuke mengajukan dirinya untuk menghadapi pendeta tersebut dan mempersilahkan Kenin untuk maju duluan tanpa menggunakan pedang atau senjata tajam sejenisnya. Sanosuke dan pendeta pun bertarung dengan gaya tangan kosong, yang mana dua-duanya memiliki kemampuan tinju yang sama, sehingga pertarungan pun berlangsung cukup alot sampai harus makan dan minum dulu untuk memulihkan staminanya. Don terlalu banyak buang waktu, Sanosuke pun mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan bantingan serius untuk mengalahkan si pendeta Don. Kembali ke Kenshin yang harus menghadapi samurai bertopeng yang selalu memakai topeng untuk menutupi luka bakar pada wajahnya, di mana samurai bernama Gin ini pun merupakan satu-satunya samurai yang menggunakan alat modern sebagai senjata bertarungnya. Melihat Kenin memakai pedang mata terbalik, membuat Gen menjadi semakin emosi, seolah dirinya tidak berbahaya, yang karena Gen terus melakukan serangan beruntun.
Kenshin pun mulai sedikit serius dengan pertarungannya dan berhasil menang tanpa Don membunuhnya. Setelah Sanosuke muncul, mereka berdua pun langsung naik ke lantai selanjutnya yang tepat saat mereka akan masuk ruangan si juragan tiba-tiba. Ya, karena si juragan tidak bisa bertarung, ia pun memakai peralatan modern yaitu Gatling Gun yang dapat melepaskan beberapa peluru dalam satu kali tembakan. Sempat terdesak, Hajime pun datang terlambat dan langsung memberitahu bahwa Gatling Gun hanya bisa menembak ke satu arah saja, sehingga mereka bertiga pun pura-pura menyerah agar bisa menyerang dari berbagai arah. Juragan akhirnya kena mental setelah Kenin mengacungkan pedangnya tepat di depan bebenguknya, yang tak lama setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi. Ia pun memberitahu Kenin untuk segera pergi ke kuil di tengah hutan, karena saat ini Jin-e sedang menculik Kaoru untuk dijadikan sandranya. Setibanya di kuil tengah hutan, Jin-e terlihat sudah menunggu kedatangan Kenini, yang memang sudah lama. Jin-e menantikan momen seperti ini. Karena ingat, ketika seseorang sudah menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan, maka akan banyak sekali musuh yang berusaha menantang yang dalam. Kasus ini adalah Jin-e, yang juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan sang Botosai, sehingga tanpa buang waktu, Jin-e langsung menyerang, dan kali ini, Kenny nampaknya akan cukup kesulitan untuk menang, karena Jin-e tidak seperti samurai Kuroko sebelumnya, yang hanya menggunakan jurus itu-itu saja, di mana hal itu terbukti ketika Jin-e berhasil mengecoh Kenin dengan cara memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri. Sebaliknya, sehingga menganggap Kenin tidak serius bertarung, Jin-e pun menggunakan teknik hipnotisnya untuk membuat Kaoru mengalami sesak nafas dan akan mau dalam waktu 2 menit, di mana satu-satunya cara untuk mematahkan jutsu atau teknik tersebut adalah dengan menghabisi pengguna jutsu itu sendiri. Sehingga secara tidak langsung, Jin-e memaksa Kenin untuk menjadi Batosai seperti dulu lagi, dengan maksud agar niat tobatnya gagal dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat Kaoru sudah ingap-ingapan, membuat Kenin akhirnya tidak punya pilihan lain lagi, selain harus menjadi sosok yang sudah lama ia kubur, di mana Kenin seketika mengeluarkan aura atau vibes berbeda, yang langsung membuat Jin-e bersemangat. Donti ada dan ya, jika saja mata pedang Kenshin tidak terbalik, mungkin kepala Jen sudah terbelah. Jadi, dua yang karena Jen masih keras kepala, ingin bertarung sampai habis. Habisan Kenshin pun mulai mengambil kuda-kuda yang dulu biasa ia pakai untuk membantai, sehingga jangan salahkan Pak Gayus Tambunan apabila Jen harus menyesal dengan keinginannya. Tepat saat Kenin akan menghabisinya, Kaoru tiba-tiba berteriak pertanda ia sudah pulih dari jutsu tersebut, berkat kekuatan hatinya yang tidak ingin melihat Kenin menjadi seperti dulu lagi, di mana Jin-e masih saja tidak menyerah. Meski Kenin sudah menjelaskan bahwa sendi tangannya sudah cedera dan mustahil bisa menang, namun ternyata Jin-e tidak bermaksud menyerang Kenin, melainkan menghabisi dirinya sendiri karena malu sudah terlanjur berbuat sejauh ini. Tak lama Hajime dan para petugas pun datang terlambat ketika momen gentingnya sudah lewat, sehingga Kenin langsung menggendong Kor kepepokan untuk mendapatkan perawatan setelah si juragan ditangkap dan para samurai dicabut izin pedangnya Kaoru. Megumi, Sanosuke dan Kenshin pun bisa hidup tenang dengan akan menjadi keluarga baru dan akan menghidupkan kembali padepokan tersebut.